Protestan ini yang paling manja dibandingkan adik-adik yang lain. Kalau adik yang lain kayak Katolik, Buddha, Hindu, nggak serewel ini. Yang satu ini memang agak beda. Oke, di sini ada Bang Stefanus ya. Shalom Bang Stefanus. Mungkin bisa langsung Bang Stefanus tanggapannya melihat sebenarnya apa yang diinginkan oleh teman-teman YouTuber Kristen ini ya. Selalu membuat narasi yang aneh-aneh. Menurut Bang Stefanus, pengennya tuh Muslim seperti apa sebenarnya? Halo Bang Stefanus. Halo, halo ya. Maaf, maaf. Iya, Sesama umat beragama kan harus saling menghargain. Ya, betul. eh mereka ini tidak pantas lah. Mereka membicarakan kasih, tetapi perlakuan mereka bukan kasih. Jadi apa itu Bang? Kasihani? Kasih Eh kasih karena makian? mereka hanya iman di mulut aja. Mereka tidak perlu perbuatan, karena hanya iman aja cukup. Itu kan juga Bentar Bang, eh, mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Bingung yang kita dengarnya. ini kan membahas masalah yang tadi ditanyakan ke saya kan masalah oknum-oknum oten-oten yang itu, yang Penghujat. apologit. Ya, Oke. Oh ya ya. Silakan Bang, ya kita. lanjutkan. Ginting nggak masuk dong? Ginting masuk nggak? Soalnya gini ya, jujur ya, yang paling tersakiti ini eh, saudara mereka, saudara kakak mereka, kita-kita yang Katolik ini. Ya, mereka itu baru muncul di abad 16. Sejarah ini seperti itu. Dan mereka memakai kitab yang dipakai kitab orang Katolik. Tetapi mereka memakai dengan menghujat orang agama lain ini kan kita kan merasa terhina gitu loh. Dan membahas kitabnya Katolik dengan pemikirannya sendiri, menafsirkan sendiri. Itu kan tidak baik juga. Tetapi mereka menganggap bahwa maaf ya untuk ke agama lain dianggap umat hafalan, sedangkan mereka sendiri juga umat hafalan. Mereka hanya bisa berbicara kasih aja, tetapi perbuatan mereka bukan kasih. Ini kenyataan yang harus saya katakan. Waduh. Oke. Ya, Kalau saya sempat bilang gini ya. Ya, secara nggak langsung kalau mau bilang penghujatan yang dilakukan Protestan ya termasuk penghujatan, menafsirkan Alkitab yang milik orang Katolik sebenarnya gitu dengan sesuka Iya, hati, termasuk iya, penghujatan juga. iya, karena pada saat abad 16 itu yang keluar itu adalah bidat. Bukan hanya ayat yang dihilangkan, kitab yang dihilangkan. Ada beberapa kitab yang dihilangkan. Oke, oke. Jadi jadi kitab Artinya itu Ginting masuk tidak juga dong. dipakai. Si Nggak Ginting ada masuk di juga kalau gitu. kenapa? Si Ginting ini masuk juga dong kalau gitu. Si mana? Saya kurang paham Ini ya. Cuman ini saya ada enggak si Ginting, ada si Ginca nih deh tadi komplain-komplain juga dia. komplain ini gimana. bukan kita yang bisa nanggapin Bang Jul, ini Ginting ini yang nanggapin. Kita Oh nggak iya bisa iya. nanggapin. Jujur saya harus kalau sudah seperti ini ya saya harus mengatakan sejarah dengan jujur. Oke, Mana Ginting. Ginting? Mana Ginting? Dari tadi lu suka tanggapin ini kok tiba-tiba lu diam. Enggak. Bisa nggak aku tanggapin? Dia udah selesai Si- ngomong apa belum? Mas Oh Stefanus. ya. Udah tuh, udah di mute, artinya udah selesai. Begini Mas Stefanus. Tadi kan Mas udah bilang tuh narasi awal Mas kan bagus tuh. Yang keras suaranya kau kayak bencong aja giliran nanggepi yang ginian. Sabarlah, jin kalian ikat dulu kawan. Sabar. Sabar kawan. Jangan kau kompori jinnya kawan. Ya, jadi gini Jul. Ya, Mas Stefanus. Tadi narasi awalnya Mas Stefanus bagus bener loh, serius. Sampai bulu kuduku merinding Mas. Menjaga kerukunan berumat beragama. Narasi berikutnya Mas. Mas udah munafik tuh. Gitu loh. Jadi udah kontra Mas. Saya nggak kaget juga gitu loh. Saya kira tadi Mas dari pihak seberang tuh. Ternyata seberang plus satu juga gitu loh. Jadi
Omongan Mas nggak konsisten kalau begitu. Ngapain yang nggak porsinya, Mas? Ya, Mas omongin gitu loh. Saya juga nggak suka begitu sebenarnya sih, tapi ya itu haknya Anda lah, ya. Kalau masalah sejarah, Mas, masing-masing punya sejarah lah, ya. Masing-masing punya kebenarannya masing-masing. Ya, itu harus kita akuin dan harus kita hormati gitu loh. Jadi, marilah sama-sama kita jaga kerukunan, jaga kedamaian, jaga ketentraman. Cuman sampai sekarang, teman-teman seberang belum jawab juga parameter ketentraman itu untuk rumah ibadah seperti apa. Bayangin, Mas, ya. Tadi saya agak nyinggung dikit nih. Dibilang, kan kalian cuma sekali seminggu nih. Ngapain bangun rumah ibadah? Kan mubazir loh. Mubazir emang kenapa, kawan? Emang uangmu yang bangun itu? Jangan sampai ke sana kau mikirnya, kawan. Nggak diminta sepeser pun dari kau, kawan. Hati-hati gitu loh. Sekali seminggu dibilangnya mengganggu tentraman. Di mana ceritanya? Bukan tiap hari, kawan. Beda dengan Masalahnya kalian, Nyun Sewu. kapasitasnya dulu di Sebentar dong. tempatnya gitu. Sebentar dulu. Sabar dulu dong. Ikat jinnya, ya. Jadi kalau masalah ketentraman, di mana kita mau main desibel atau apa, kan begitu, biar jelas. Mau main masalah parkiran atau gimana, kan begitu biar jelas. Mau main jumlah orang atau bagaimana, biar jelas. Jadi parameternya yang mana yang objektif gitu loh. Bentar dulu, Gus, sabar Gus, ya. Jadi panjang enak kali dia kau, Bing. gitu. Bentar, Red. Ya, Panjang kali kau. jadi parameternya kasih yang objektif dong gitu loh. Masa lagi iya kita cuma bangun satu nih, teman-teman seberang bisa lebih dari satu kan gitu. Di mana nih? Ah, aku belum ketemu itu, Jul. Makasih, Jul. Silahkan, Tamadol. Kalau yang ngomong tadi kan bukan kami, pertama masalah menyebalkan itu ya. Terus kalau ukuran menyebalkan sebenarnya balik lagi ke perasaan. Contoh, ya ginting koar-koar seperti ini bagi sebagian orang menyebalkan. Bagi saya masih biasa. Jadi memang tergantung kondisi dan lingkungan. Setiap daerah punya caranya masing-masing. Contoh di Tanah Batak, teriak-teriak, ya di Medan itu kita teriak-teriak hal yang biasa. Tapi kalau kita ke Sulawesi, dibacok kita. Apalagi di Aceh ya. Teman saya, dia nikah sama orang Aceh, ya, terus buka usaha di Aceh, kebiasaan. Mungkin Ginting tahu lah, kalau Chinese Medan itu kan dikit-dikit cakap kotor gitu ya. Suruh anggota pun pakai cakap kotor. Mata kau tuh nggak bisa kau lihat itu ya. Barang di situ gitu besar bisa ketinggalan kau bawa. Dia pokoknya tiap hari marah karyawan gitu kan. Jadi waktu itu aku udah bilang ini kawan satu ini bahaya juga gitu. Karena saya kan usaha di 2 tempat, Aceh sama Medan. Jadi aku tahu gitu. Di Aceh nggak bisa keras-keras gitu. Benaran, Ginting. Terakhir dibacok dia sama anggotanya sendiri. Dibacok, hampir mati. Untung istrinya nampak dari CCTV. Kalau nggak mati dia. Jadi dibawa gaya Medan ke Aceh. Hampir tewas. Jadi tiap daerah punya inilah. Standar masing-masing, setiap daerah punya standar masing-masing. Itu menurut saya. Oke, saya kasih Bang Stefanus. Tadi disinggung juga masalah munafik. Ya, mungkin dari Bang Stefanus ada mau dijawab? Saya bilang, munafik, yang munafik itu siapa? Saya kan bilang. Apalagi saya bilang oknum juga. Ya. Kalau boleh sejarah itu, sejarah yang benar asli. Saya mau tanya juga kepada orang non-Katolik. Kitab kalian, Alkitab sama kalian lebih dulu mana? Tolong dijawab. Yang nganonkan siapa? Tahun 382 yang menganonkan adalah orang Uskup Damasus. Sedangkan perpecahan pada saat itu, reformasi, Martin Luther itu telah memisahkan diri. Dia sudah dianggap bidat, diekskomunikasi. Bayangkan, dia tidak mengajarin, dia mengurangin 7 kitab yang ada di Perjanjian Lama. Dan ada sebagian 4 di Perjanjian Baru. Dianggap tidak penting. Tetapi masih dipakai. Sampai detik ini, tetap menjaga umat Katolik. Deuterokanonika itu ada. Kenapa kok dihilangkan? Padahal di kanonnya tahun 382 sudah ada. Loh, kita buka sejarah.
Aku tanggapi Jul. Kita nggak pernah menyerang orang-orang, cuman ya saya sudah bilang selama kita beragama, jangankan beragama, kalau saling memaki aja, kita berada di mana? Di negara Indonesia. Kita main di hukum, kita main dasar hukum di Pancasila, kita sila ketiga sudah kena Persatuan Indonesia. Kalau saling menghujat, memecah belahkan itu sudah kena itu. Ini dasar Silakan, hukum negara kita. Ginting tanggapi dengan akademis loh ya. Jangan cuma ngerang-ngeri terus. Jul, aku tanggapin ya Jul. Silakan, bilang sama orangnya, jangan sama saya. Saya udah oke-nya. Kau yang punya Jul. Awal permisi sama kau lah. Kau yang tuan tanahnya di sini Jul. Jadi kalau gini ya, Mas. Kau bilang gitu. Oh ya. Kau banyak kali cakap, malas sama. Jadi gini ya Jul. Sorry, bukan gini ya Jul. Gini Mas, sorry. Mas, tadi kan aku bilang Mas, kalau kita bicara sejarah, Mas, nanti panjang kali Mas. Ya kita punya versinya masing-masing lah. Aku nggak mau berdebat ke arah sana lah. Ya kalau Mas lebih tahu nggak apa-apa, monggo ya. Cuman tadi yang aku agak menggelitik dikit sih Mas, ya nyuruh sewu lah ya. Tadi kan Mas ditanya sama Jul tuh, kalian maunya apa nih? Otan maunya apa? Mas kan jawab tuh, menjaga kerukunan berumat agama. Ya udah pada saat titik itu Mas, aku sepakat banget sama Mas. Serius, 1000% Mas. Tapi gitu narasi Mas berlanjut, loh kok kontra sih? Begitu loh. Kok bahas-bahas Protestan sih? Buat apa gitu Mas? Kan ini jadi memecah yang poin pertama yang Mas ungkapkan kan Mas. Itu aja sih Mas. Ini tapi cuma apa-apa. Ya. Ini yang di saudara tanggapi boleh. Terlalu ini masalah sejarah, silakan Mas. Ya, silakan. Aku mau ini saksi. Boleh. Saksi yang ada di sini tadi saya bilang oknum atau bukan? Oknum. Tadi waktu itu pertanyaan lagi. Pertama saya bilang apa? Saya bilang apa? Iya, Mas, yang Mas bilang masalah iman kasih itu emang punya Islam, Mas. Kutanya, Mas. Kita jangan munafik lah. Mas masukin ke siapa masalah kasih? Kutanya. Kita jangan ke Islam. Itu saya tadi kan ditanya. Makanya ini kutanya sama Mas Stefan. Saya bilang. Silakan. Saya tadi ditanya masalah Oten yang menghujat. Iya. Ya. Saya menanggapin. Jadi bukan, gini. Apa maunya Mas. Oten katanya? Itu pertanyaan tadi itu sesuai tema. Tadi kan, apa kan saya menanggapin juga Oten itu bagaimana? Kan saya bilang itu oknum. Ya. Statement saya tadi bilang itu oknum. Ya. Kita harus bilang sesama agama kan kita harus menghargai. Banyak kok, masih banyak. Saya jujur, masih ada orang dari pihak Protestan ataupun yang memahami, yang masih istilahnya tidak seperti mereka. Kita nggak usah munafik. Di tiap agama itu dari kepribadian masing-masing oknum. Ya. Setuju Mas. Cuman tadi Mas kalau memang Mas sudah bilang, tadi kan sejarah sudah saya buka, iya kan? Sabar Gini loh. Sejarah itu kita buka. Karena apa? Kita diserang terus, kita nggak buka, mereka seakan-akan seperti itu. Tapi dampaknya kita yang kena. Dampak jujur. Apa, Mas? Dampak apa? Dampak dari Katolik itu yang kena. Ya, Katolik yang digoreng. Ya digoreng gimana maksudnya? Maksudnya digoreng gimana? Sekarang gini ya, sekarang saya tanya ya, pada saat kalian yang menghujat, ya, kita contoh yang terjadi yang sudah dihukum. Mintanya di Katolik gimana ini? Pihak Katolik bagaimana? Loh kalian yang berbuat kok kita yang disuruh ikut-ikut bantu? Ya tanggung jawab sendirilah. Ini masalah apa kan ya? Begitu. Nggak ngerti. Masalah apa maksudnya, Mas? Loh, kita kalau memang tahu banyak itu yang diserang. Salah satunya, Mas. Oknum-oknum. Salah satu ya, saya bilang. Dari yang terakhir aja, Kanur bilang bahwa saya tahu di channel Damai Kasih Channel dibilang sampah. Terus dia menghujat lagi. Kalian para Muslim di abad 7, tapi mereka nggak sadar. Pihaknya Kanur itu abad berapa munculnya? Loh, jangan gitu dong. Dia menghina umat hafalan.
Saya balik lagi, dia juga umat hafalan, oknum itu. Kenapa? Menghina orang. Padahal yang di agama, yang di Alkitab juga mengajarkan kasih. Apakah ini yang Emang namanya kasih? emang Muslim umat hafalan, Mas. Kenapa? Oke, jangan Saya ngomong, enggak, Bang. umat hafalan. jangan bilang di Muslim Bang umat Stefanus hafalan. izin ngomong Mereka dong. menghina umat hafalan. Loh, ini Iya, saya tadi kan penonton Mas ya. begini, Mas. Tadi Mas kan narasi Oh, Mas, dia kau bilang ini Muslim gimana umat kau? hafalan. Makanya aku tanya apa memang benar Mas Itu begitu? Kan aku tanya dong, tuduhan. konfirmasi Itu dong. Kau ini kadang-kadang permisi, Mas. nggak paham Mas, kalau orang Apa Mas enggak? bilang, Mas gini, kalau Mas bilang, loh kalian juga hafalan kok, berarti Mas mengiyakan dong, kan begitu. Loh, sekarang Benar nggak? gini ya. Mas main analisis dong, gitu loh. Bukan Berarti Mas analisis. mengiyakan dong. Kita Loh lihat iya toh. dong. Kenapa Tuduhannya Mas kan yang gini marah sekarang. gitu loh? Kenapa Mas yang Enggak, ini saya yang enggak ngambek? marah. Saya enggak marah. Karena gini loh. Terus Semakin kenapa? terjadi seperti ini, apakah terjadi enak damai perang-perangan saling menghina? Kita ini loh berada Tugasnya di mana? kita lah Mas untuk mendamaikan itu Mas. Tugasnya Kalau kita mendamaikan, itu. betul. loh. Kalau kita mendamaikan, jangan memarahin. Gitu loh. Saya bilang oknum. Mereka coba lihat ya, di mana channel itu menghina kalian umat hafalan. Ini saya cerita. Yang Siapa yang dibilang umat hafalan Mas? Yang dibilang umat hafalan siapa Mas? Umat Muslim, ya pada saat Muslim. menghina, ya dibilang dimaki-maki seperti itu, ya. Emang Mas nggak Terus terima ada ya yang dibilang, kalau dibilang gitu Mas? bukan Mas nggak terima kayak dibilang itu. gitu. Bukan nggak terima. Terus Gitu kenapa loh. Mas jadi ngambek gitu? Apakah itu kasih? Boleh lah kalau pihak sana merasa dia ada di Alkitabnya, jangan pakai Alkitab itulah, bikin seperti Alkitabnya Saksi Yehova, dia punya Alkitab sendiri, dia punya kitab sendiri. Mas, bentar, jangan terlalu jauh. Sebentar saya tanya. Emang kalau dibilang begitu, Mas, apa salahnya? Saya tanya. Sampean apa yang tahu? salah di situ? Yang ada kata-kata yang kasar. Ginting nggak paham apa yang salah? Sebentar Mas Stefanus. Bukan nggak paham, sebentar. Dia kenapa jadi hakim? Sebentar dong. Sabar, Bukan. kenapa Stefanus jadi hakim? Kita bukan hakim, kita menjelaskan apa adanya. Terus kenapa Mas yang sewot kalau dibilang begitu, Mas? Bukan sewot. Ya, loh, kalau Mas nggak sewot, Mas kalau Mas nggak sewot, jangan Mas bilang kalian yang munafik, kalian juga hafalan. Maksud Mas apa? Itu kan kita main logika nih. Kenapa Mas yang sewot? Sebentar, ya. Bapak, Mas bilang, ya, katanya sepakat. Oke. Saya enggak sepakat kerukunan umat beragama, Mas. Betul. Sepakat kita kerukunan umat beragama. Sekarang Mas. gini sepakat ya. Kok. Sekarang saya tanya, ya, kalau mereka yang salah kita katakan salah. Kalau betul Mas, kita katakan betul. Di mana gitu salahnya orang membilang yang tadi Mas bilang tadi? Salahnya di mana? Semangat saya tanya itu. Sekarang gini. Kan dibilang tadi ada yang di seberang umat hafalan. Di mana letak mereka salahnya Mas? Saya ingin tahu. Di mana letak menghinanya Mas? Saya mau tanya. Bukan. Di mana letak menghinanya? Boleh. Sudah selesai. Silakan. Ya. Coba lihat yang ada di sana menghina seperti apa. Umat hafalan, satu. Mas, kedua. Umat hafalan menurut Mas menghina ya Mas? Saya tanya. Loh, saya belum selesai ngomong loh ya. Enggak, saya mau tanya Mas. Mas Stefanus saya tanya. Ini kasih orang selesai ngomong boleh nggak? Diskusi. Iya, tunggu. Bisa. Dari tadi aku saya udah taruhkan di backstage dulu. Ginting, biasakan hargai orang. Ini bukan di Medan gitu. Ini Ginting mentang-mentang Batak gitu kan, digas-gasnya pula orang gitu. Santai dulu, dengerin dulu sampai selesai. Biar enak gitu. Kan dari tadi kita ganti-gantian ngomong. Ginting, dulu jangan ganggu konsentrasi. Iya. Kalau saya nggak dikasih silakan. Ikat dulu Jin ya. Silakan Jul. Nah, gini. Komisi sampai mana tadi? Sekarang gini ya, saya tadi sudah poin pertama tadi saya bilang apa? Oknum kan? Oknum. Pada saat yang dilihat, ini kenyataan boleh dilihat terjadi. Dihina umat hafalan. Satu. Kedua, ada kata-kata kotor. Sampai ada kata-kata kotor yang keluar. Sampai otak-otak di otakmu gimana, seperti apa. Menurut saya itu bahasa yang tidak etis. Itu tidak ada etis. Jujur saya harus katakan itu. Kalau saya seperti mereka, kalau saya seperti harus membantu mereka, berarti kan saya juga ikut-ikutan sama mereka.
Kalau Ini anu Bang banyak masih Stefanus, saudara lain. Heeh. kalau sudah selesai nanti bilang silahkan Ginting gitu ya, biar enak Iya. dengerinnya. Kalau saudara-saudara yang lain berkata seperti apa yang enak-enakan, yang tidak menyebabkan terjadi untuk kontra, ya saya diem, gitu loh. Saya tidak menyebut semua kok, saya menyebut oknum, gitu loh. Satu, dan itu kan yang diajarkan di Alkitab itu kan kasih, gitu loh. Karena mereka setiap kali yang dibahas itu kan Alkitab, gitu loh. Kecuali dengan pengucapan kasih tapi kitab suci yang dibahas mereka kitab sucinya sendiri tidak ada masalah. Jangan kitab sucinya orang dibahas-bahas memakai kasih tapi perlakuannya jangan seperti itu dong. Nggak boleh dong, nggak fair. Kalau mau bikin kitab sendiri, kenapa nggak kitabnya agama lain kalian pakai? Contoh suatu misal, agamanya orang Buddha kamu pakai juga untuk bahas pakai itu. Hindu, gitu loh. Udah selesai. Nah, silakan Ginting. Kalau selesai bilang silakan. Aku Jul. Iya, itu jurinya tuh si Gusandi. Oh, udah ganti sekarang ya pemiliknya ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, Juri. Mas Jul, Mas Mas Stefanus, aku mengasihimu Mas. Jadi gini ya Mas, kan aku nggak mau terlalu melebar lah ya. Aku cuma poin yang satu aja Mas. Kalau poin 2 tadi katanya ngomong kotor segala macam, ya oke lah kita sepakat. Ngomong kotor tuh nggak bagus ya. Cuman yang aku penasaran Mas, yang poin satu aja Mas. Coba ya, Mas tadi bilang nih, ada oknum ngomong umat hafalan. Yang mau kutanya Mas, emang kenapa rupanya kalau dibilang umat hafalan Mas? Coba terangin deh. Kenapa dibilang menghina itu Mas? Silakan. Oke, jangan diganggu loh ya. Silakan Bang Stefanus. Kamu jangan ganggu Ginting. Yang mereka maksud umat hafalan itu hanya menghafal aja tidak mengerti. Ini mereka sendiri mengaku ya, mereka hanya tahu kitabnya saja tidak mengerti artinya. Sekarang saya balik dengan perkataan seperti ke mereka juga umat hafalan. Kenapa kok ngegas juga? Kan gitu. Mereka boleh mengatakan umat hafalan ke orang lain, saya mengatakan juga yang sama ketudingan ke mereka kan fair kan? Kalau mereka tersinggung berarti kan ya itulah caranya mereka menghina. Jangan merasa sok aku menghina begini, masa marah. Sedangkan dia sendiri digitukan juga nggak terima. Jadi sebelum kita melakukan melukai orang lain, kita lihat diri sendiri. Kalau diri sendiri digitukan marah enggak? Gitu loh. Sekarang karena saya bilang umat hafalan, mereka nggak bisa. Sudahkah sesuai dengan apa menghafal ayat aja, umat anu aja, tapi perlakuannya enggak? Apakah itu yang sekarang saya tanya juga, apakah itu yang namanya kasih? Apa hanya kasihnya di mulut? Kan sama dengan umat hafalan. Tapi kelakuan enggak dijaga. Selesai. Nah, silakan Ginting. Jawab yang gini. Ya, Mas, relevan, gini Mas. silakan. Pertanyaanku simpel aja sebenarnya Mas. Mas belum jawab sih. Dibilang sama oknum itu, ya, orang lain atau yang seberang lah, aku nggak tahu siapa ya. Kalau mereka itu umat hafalan, di mana menghinanya? Terus Mas tersinggung nggak? Silakan jawab Mas. Saya nggak tersinggung kok. Kan saya hanya sama aja, mereka kan umat hafalan juga. Nah, yang tadi yang ngegas itu kan bukan saya. Ada yang nggak terima kan? Gitu loh. Kalau memang posisi, maaf Mas ya, Mas Pak Ginting, kita sama-sama lah, kita jangan membela yang salah. Gitu loh. Netral. Saya bisa menanyakan apa yang salah dibilang umat hafalan. Padahal tadi saya bilang umat hafalan, sana sudah mengatakan saya kok pro ke sana loh. Saya kan enggak pro. Apa yang salah dengan juga statementnya saya kembali? Apa yang salah dengan umat hafalan? Saya mengatakan mereka kok nggak terima? Gini. Biar pembicaraannya itu mengarah, tidak saling menghindar itu. Kita ambil kasus konkret aja lah. Menurut Bang Stefanus, yang terjadi akhir-akhir ini, kayak perilaku si Pudin itu mencerminkan ajaran kasih Alkitab atau enggak? Nanti Yang Ginting siapa? bikin jangan menghindar. Gitu loh Ginting, biar fokus gitu loh.
Silakan Bang Stefanus, coba analisanya Eh, soal Udin itu. maksudnya Saifuddin, gini loh, Ya, jujur ya kita bilang ranahnya orang, kitabnya orang, jangan kita ikut campur di sana. Karena kita nggak mempelajarin ataupun kita bukan haknya kita di kitabnya orang. Mereka punya pandangan pemikiran sendiri juga, gitu loh. Karena sebuah kitab suci itu juga bisa ada juga dari berbahasa puisi, tersirat ataupun tersurat. Ya, kita jangan keluar dari pengajaran kita sendirilah agama. Itu terpenting. Sama seperti kita ngobok-ngobok rumahnya orang. Itu enggak etis. Itu lancang. Itu menurut saya. Kita punya rumah ya kita jalankan, kita lakukan rumah kita sendiri, tata rumah kita sendiri. Jangan menata rumahnya orang lain dengan seenak jidatnya, kan begitu. Intinya dari situ kok. Kalau memang dia masih mengobok-obok, kenapa enggak masuk lagi ke agama yang dia obok-obok? Sederhana kok saya. iya ini kan kasus konkret. Nah, Ginting tanggapannya seperti apa? Kalau yang tadi kan teori-teori saling menghindar, sekarang tanggapan Ginting seperti apa? Ini satu penilaian dari Bang Stefanus soal yang dilakukan si Saifuddin. Menurut Ginting seperti apa? Jawab dan jangan bertanya. Silakan. Ya, begini ya. Ini tumben Gus Andi jadi juri nih. Benar-benar dah kalian. Jul, makin laris channel ini Jul. Oke, aku tanggapin ya. Lagi sapi kok baru 1.300. Walah, kau yang menang ini Jul, menang banyak kok Jul. Oke, gini aku tanggapin ya, Mas. Kalau untuk Pak Saifuddin, aku sepakat sama Mas ya. Cuman gini Mas, ada yang agak kontra sebenarnya yang kusayangkan sih. Kan tadi Mas bilang ada kutip tuh, kenapa Pak Saifuddin mencampuri ajaran orang gitu. Padahal Mas tadi lupa loh. Kalau Mas coba nanti tonton lagi, Mas juga tadi coba bolak-balik sejarah kok. Nah itu maksudnya apa Mas? Gitu loh. Tadi kan ada ngomong Protestan segala macam. Kan bukan kamarnya Mas tuh gitu loh. Tapi Mas berusaha masuk ke dalam kan. Ah itu kadang kita memang gini. Itulah manusia yang saya bilang Mas ya. Jadi selalu tiap saya masuk ke channelnya Jul Mas, saya selalu ada 3 poin Mas. Poin kedua itu kadang dilupain orang Mas. Jadi gini Mas. Bentar Jul. Poin keduanya begini tadi Mas ya. Mungkin Jul lupa. Sebutir pasir di rumah orang bisa kau lihat. Tapi seonggok batu di rumahmu tak pernah kau lihat kawan. Sadar kau kawan. Ya, jadi itu Mas. Kalau kami orang Medan Mas, ngomong apa adanya Mas, belak-belakan Mas, tapi hati kami Mas sebening rinto harahap Mas. Makasih. Kau bukan orang Medan, woi. Kau orang Medan, kau ngaku orang Medan, kurang ajar kali kau. Woi, Siantar lawa kawan. Iya, bilang kau orang Siantar, bukan orang Medan kau. Iya, Siantar sama Medan beda. Boleh jawab? Bentar, yang lainnya sebentar. Assalamualaikum. Berarti si Ginting sepakat. Waalaikumsalam Bang Iman. Biar dulu dengan Bang Stefanus kalau si Pudin itu tidak mencerminkan ajaran kasih, modal menghujat, tidak sesuai dengan Alkitab. Bukan yang aku bilang. Beda. Bukan. Tidak pada porsinya aku bilang, bukan masalah mencerminkan kasih enggak. Tidak pada porsinya saya Pudin itu aja sih. Ya sama kamu cuman malu-malu aja lah. Silakan Bang Stefanus. Silakan ini diinjilin ini sedikit. Sebelumnya ya. Yang kan intinya tadi kalian semua pada dengar, yang dipakai itu Alkitab dari siapa? Kalau mereka memakai kitab sucinya mereka sendiri, seperti saksi Yehova, ada tuh kitabnya sendiri. Mereka mau seperti apa? Ya saya biar aja. Yang dipakai permasalahannya bab sejarah karena apa? Saya bahas sejarah betul karena apa? Kitab suci ini punya Katolik. Jangan memakai barangnya orang dengan cara tapi perlakuan kita yang maaf ya. Dengan umat yang di sini seandainya ya saya minta maaf sebetulnya.
Ini Muslim ya, tempatnya Muslim ya. Halo. Ya. Misalnya Benar. saya sesama misalnya ya, saya tidak punya kitab suci lah. Saya pinjam umat dari kitab sucinya orang Muslim. Habis itu saya menjelaskan itu, tapi kelakuan saya tidak sesuai. Kira-kira kalian marah enggak? Marah. Jadi ibaratnya gini Ginting, maksud dari Bang Stefanus ya, kamu mukul orang, tapi kamu sengaja pinjam baju orang dulu gitu. Kamu pinjam baju Gus Handi gitu kan. Biar dikira orang yang mukul Bang Stefanus itu Gus Handi. Kasihan Gus Handinya, ya marah lah Gus Handi sama kau. Kau kalau mau menyerang orang, tunjukkan identitas kamu sendiri. Jangan pakai seragam orang, ya menyamar jadi kelompok orang lain. Kalau mau ya pede lah dengan seragam kalian sendiri. Itu yang maksud dari Bang Stefanus. Kutanggapin Saya Jul. jelaskan. Berbeda. Gini kutanggapin Jul. Oh bentar ya Mas Stefanus. Berbeda Jul. Yang diterangin itu berbeda Jul, bukan begitu Jul. Jadi yang kau masukkan itu kan kami nampar klien pakai kitabnya mereka. Kira-kira begitu atau ajarannya mereka. Dan Mas Stefanus juga ngomong loh. Ya, tapi berbeda Jul. Kaosnya kami udah berbeda kok Jul. Emang jumlah kitabnya sama gitu? Kutanya. Iya, tapi kan kadang-kadang orang nggak tahu. Buktinya yang sering kena maki juga orang Katolik jadi korban. Betul nggak? Sekarang kita nggak bisa pungkiri umat Muslim saat misalnya menyerang balik, yang Iya. jadi korban apakah cuma Protestan atau Katolik jadi korban juga? Iya. Coba aku tanya. Padahal Begini, kayak Ju. contoh kita nggak bisa pungkiri yang paling adem Iya. tuh Katolik gitu. Tapi Katolik itu yang sering jadi korban. Ya, itu Bahkan asumsi kayak Pak. contoh ini. Enggak, itu fakta. Kayak contoh nih ya. Pastor Asumsi, Sarah Ju. kemarin santet gua di channel dia gitu kan. Begitu saya tulis Pastor Sarah santetin itu si Slayer yang buat ya. Pastor Sarah baca mantra panggil Yesus santetin Julius. Terus ada beberapa umat Muslim bilang ini kok pastor gitu. Pastor kan Katolik gitu. Masa orang Katolik perempuan? Tahu saya nggak ada pastor yang perempuan gitu. Ya masih banyak memang umat Muslim yang nggak ngerti. Ya kita nggak bisa pungkiri banyak umat Muslim awam yang nggak bisa bedakan mana Protestan dan Katolik. Jadi mereka ini jadi korban. Selama ini Indonesia tuh adem anyem, ya, adem anyem. Sejak ada yang namanya ajaran dari Barat, ya Kristen-Kristen dari Barat seperti Pentakosta, karismatik, yang dengan agresifnya itu bukan asumsi, itu fakta. Jadi asumsi. Inilah nggak enak sama Ginting ya. Udah kita kasih data di lain kesempatan ribut lagi. Kau mendeskripsikan dirimu aja salah. Cemana orang percaya sama kamu? Kau bilang anak Medan. Kau bukan orang Medan. Lahir di Medan juga enggak. Besar di Medan juga enggak. Numpang nama nggak apa-apa. Sama kayak ini. Sama kayak mana bisa? Nggak terima aku. Iya betul. Iya. Emang punya klien Medan itu. Medan asli. Sebagai anak Medan asli lahir besar di Medan. Masa ada orang yang punya Medan? Punya klien Medan itu. Halo, sebentar. Jangan aku namanya kau kan bukan besar di sini kau. Sabar. Mau rusak nama Medan. Halo. Loh, kau besar nama Medan? Emang punyamu Medan? Enggak. Bukan, kau merusak nama Medan. Masa kau bawa ketololanmu di YouTube? Ngaku anak Medan. Malu lah kami. Kau mempermalukan Medan. Jangan emosi. Ya. Saya boleh nggak sebentar aja? Tunggu. Nggak, tunggu lu Bang Iman. Ya, ini kan si Heri marah mewakili orang Medan. Namanya kau merusak nama Medan. Ya, dia tersinggung lah. Haknya juga lah. Sama kayak Bang Stefanus. Tersinggung karena kalian bawa-bawa ya kekristenan. Kalau mau dari awal kayak debat, langsung bilang kami dari Protestan. Jelas. Itulah kenapa kalau orang Katolik kan jelas. Mereka selalu bilang kami Katolik. Nggak pernah dia bilang, oh kami Kristen. Enggak. Kalau orang Katolik kalau ngomong, kami Katolik gitu. Kalau Protestan ini enggak. Kalian siapa? Oh kami pengikut Yesus. Denom apa? Nggak ada. Kristen apa? Nggak ada gitu. Jul, kutanggapin bentar Jul. Gini ya Jul, ada yang kurang tepat sih omongan dari Mas Stefanus. Begini, Mas Stefanus, kasih aku data Mas, ya, YouTuber yang ada orang Kristen ya, yang Protestan ya, coba pernah nggak dia ngaku dia agama Katolik? Kan itu yang masuk si Jul tadi, dia pakai kaosnya klien gitu loh. Kaosnya seragam itu. Permisi. Jul, Kristen itu dibagi Katolik sama Protestan, Jul. Itu nggak bisa dipungkiri, Jul. Protestan gitu. Tapi nggak pernah mereka mengakui dia Katolik, Jul. Itu beda, Jul. Kaosnya beda, Jul. Nggak sama, Jul. Maaf. Ini ada beberapa yang memang di Indonesia kurang paham. Karena dari Kristen sebetulnya itu kan Kristen itu kan terpecah-pecah.
Sebetulnya Kristen itu kan Kristen Katolik, ada Kristen Ortodok. Itu sebelum jauh kayak Protestan tuh keluar itu sebelum memisahkan diri dari Katolik. Gitu loh. Itu semua asalnya gereja itu cuma satu. Ya Kristen itu, pengikut Kristus. Cuman di Indonesia ini masih kata Kristen tuh dibedakan antara Kristen sama Katolik tuh tidak sama. Sebetulnya sama. Gitu. Cuman saya mau jawab secara jelas begini loh, yang tadi tanggapannya siapa itu Bang Ginting ya. Permasalahan Alkitab bukan nggak jumlah itu kan dikurangin kitabnya. Itu kan dari data yang dikanonkan, disahkan di tahun 382. Sedangkan sejak Martin Luther mulai reformasi ada itu abad 16, 1500. Apakah mereka ikut menganonkan? Tidak masuk akal kan? Nggak nyampe kalau sejarah, nggak nyampe Bang, nggak nyampe. Ya, makanya saya jelaskan sejarahnya ini loh. Ya ini loh Alkitab. Jangan dianggap ini Alkitab tetap sama punya kita. Siapa yang bikin? Kanonannya kapan? Itu jelas-jelas penganonan 382. Dan 7 kitabnya dibuang. Punya Deuterokanonika itu. Tidak dipakai. Karena Martin Luther itu aslinya dari Katolik. Romo yang nakal. Ya, orang boleh tiap orang berbeda-beda bisa melakukan kesalahan. Dan banyak juga kok yang tahu sejarahnya dari saudara di Protestan mengakui, dan mereka nggak berani macam-macam juga, istilahnya berperilaku tidak seperti miliknya sendiri, dia menjaga gitu loh. Bukan seakan-akan dianggap ini kitab kita. Kita yang kena batunya gitu loh. Kalau saksi Yehova dia punya kitab sendiri. Dia mau hina orang lain, kita nggak ada masalah kok. Itu bukan kitab kita. Tetapi kalau dari sumber yang sama yang dikanonkan 382 oleh bapak-bapak gereja, sedangkan yang terakhir ini muncul itu di abad 16, bahkan jauh lebih muda daripada Muslim, lebih dulu Muslim hadir gitu loh. Kan kasihan gitu loh. Kalau memang kita nggak boleh bahas sejarah, kita bahas sejarah ya karena Alkitabnya itu loh. Kalau memang kalian punya Alkitab sendiri ya sudah silakan, kita diam aja. Terima kasih. Oke, mungkin dari Bang Sastro, ada yang mau disampaikan sebelumnya. Shalom Bang Sastro, silakan. Shalom teman-teman semuanya, salam kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf saya baru ikut gabung pertama kali ya di channelnya ini ya. Jadi ya, makasih, ya saya tadi sedikit mendengar pembicaraannya seperti itulah. Sebetulnya kalau pendapat saya ya, kita semua sebagai umat beragama saling menjaga kerukunan lah. Jangan sampai menyinggung, melempar pagar apa yang dikatakan sebentar Santos betul tadi Pak Stefanus. Tetaplah pengajaran pada masing-masing ya kan. Karena apa? Kalau mau diperdebatkan nggak ketemu kan. Kita ada landasannya masing-masing dasarnya gitu loh. Ada dasar masing-masing. Pihak Muslim punya kitab sendiri, pihak Kristen juga punya kitab sendiri. Masing-masing ada ciptaan seperti itu. Karena kita sudah terdoktrin dengan pikiran yang sama, nggak mungkin bisa didebatkan ketemu, nggak akan ketemu. Akhirnya jadinya ribut gitu kan. Ya, akhirnya jadinya ribut. Yang penting kan sekarang kita menjalin persaudaraan bagaimana, karena masalah dunia ini sekarang itu sudah begitu kompleks. Dan kami di pihak Katolik pun berdiri, apa yang dilakukan oleh pimpinan kami, mungkin dari teman-teman belum tahu ya. Sekitar tahun 2019, ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Al-Azhar, ada dokumen perdamaian kok yang tanda tangani oleh Paus dan Imam Besar Al-Azhar, bahwa kita harus menjalin persaudaraan dan jangan mengatakan pertempuran atau perpecahan atas nama Tuhan, dilarang di situ gitu loh.
Nah, jadi ini lagi jangan sampai kita di sini karena kita menyinggung umat yang lain gitu. Apalagi mengkritisi ajaran nggak bisa dipaksakan kan, mereka punya ajaran kok dipaksakan dengan pandangan kita gitu loh. Kita nggak bisa seperti itu, teman, saudara-saudaraku semua di sini gitu loh. Ayolah kita mungkin baiklah kita lanjut perdamaian aja di sini. Kita nggak perlu saling melompat pagar masing-masing. Ajarlah sesuai dengan imannya masing-masing. Nah, kita bersaudara dalam kemanusiaan. Karena nggak mungkin ketemu, Pak. Kalau kita perdebatkan terus, nggak mungkin ketemu. Ceritanya di sini, ceritanya di sini gini. Dan mereka semua masing-masing berpegang pada pendiriannya. Aduh, buntu lepas ya. Halo? Ya, mungkin sambil nunggu Mas Sastro lepas polemik ya. Dari Bang Iman, tadi mau sampaikan apa? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekanku Muslim dan selamat malam kepada rekan-rekanku dari umat Katolik dan umat Kristen. Waalaikumsalam. Dan semua yang di live chat. Baik, makasih. Jadi gini, kebetulan saya pernah masuk di channel Damai Kasih Channel. Jadi saat itu saya bertanya kepada rekan-rekan di sana, saya katakan, apakah antara Protestan dan Katolik itu sama? Nah, saya ingat sekali dijawab kita berbeda. Kita berbeda. Artinya dari jawaban itu landasan yang dikatakan Pak Stefanus itu benar. Nah, saya hanya gini aja, edukasi kepada teman-teman sekalian, umat Muslim terutama. Jadi dengan jawaban itu maka jelas kalau kita mengatakan misalnya ada oknum dari umat Protestan dan ada oknum dari umat Katolik, kita jangan mengeneralisir. Oh, ini orang Kristen. Memang ketika di channel itu saya tanyakan langsung dengan Mas siapa itu yang dari Solo itu. Oh, itu ada Pak Mandru kalau nggak salah di sini. Jadi saya tanya yang berbeda. Boleh dianalogikan seiman tapi tak seamin. Karena tadi ada perbedaan di dalam kitab sucinya. Nah, setahu saya kalau sudah ada perbedaan kitab suci, baik itu dikurangi atau ditambahi ayat-ayatnya, sudah jelas itu berbeda. Kemudian dipertegas oleh Pak Stefanus, ada sejarah. Jadi kita sebagai Muslim juga fair. Jangan mengeneralisir. Karena kita ini taunya Kristen ya dua-duanya itu. Antara umat Protestan dan umat Katolik. Dan saya tanya langsung, beda. Itu yang harus kita pahami dari sekarang. Jadi umat Katolik juga tidak merasa tersinggung dengan arti kena dampaknya. Jadi kita tegas aja. Protestan, ya Protestan. Katolik, ya Katolik. Itu tercermin apa? Dulu di TVRI, yang namanya acara mimbar agama itu membeda-beda. Hari Minggu agama Protestan, hari Seninnya Katolik, malam Jumatnya Islam. Beda memang beda. Nah, yang kedua gini, inilah yang namanya tadi dibilang tadi ada pertanyaan dari Ginting masalah ketentraman. Gitu. Jadi kalau tentram itu kan di KKB ini Om Ginting ya, tentraman itu kan aman, tidak rusuh. Gitu kan ya. Nah, ketentraman, kalau ketentraman itu suatu kondisi masyarakat yang tentram untuk melakukan kegiatan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi kita ingat, ketentraman itu berhubungan langsung dengan ketertiban. Tertib juga kita tahu arti tertata rapi. Maka ketertiban juga adalah suatu keadaan atau suatu kondisi dinamis yang ada di dalam masyarakat sehingga pemerintah daerah dan masyarakat bisa melakukan kegiatan dengan rasa tentram, tertib, dan aman. Jadi gitu. Nah, itu makna daripada
ketentraman tidak bisa dipisahkan dengan ketertiban. Nah, selama ini yang kita kacau di masalah sosial antara ketentraman dan ketertiban. Jadi itu aja sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, mulai sekarang kita juga edukasi juga kepada rekan-rekan di bawah, terutama memang berbeda antara Katolik dan Protestan. Seperti yang ditegaskan oleh Pak Stefanus, mungkin Pak Stefanus juga anggota dari di Dynamic Channel, mungkin lihat saya. Saya itu aja sih. Terima kasih. Iya. Ya. Ya. Assalamualaikum. Akhi Julius lagi ada kendala jaringan, jadi dia naik turun. Enggak, aku bingung kok. Aku jadi panah tua tadi. Kupikir ganti gambar. Oke, ini dari Kelvin ada yang mau disampaikan? Iya, jadi gini ya. Siapa ya? Kawan kita para terhitung penghujat ini mentalnya tuh mental mengeluh gitu. Kenapa negara ini begini? Kenapa itu dipukulin? Kenapa? Banyak nanya kenapanya. Aturan diem aja, udah diem aja. Yesus itu mengajarkan kalian mempunyai mental korban. Kasihilah musuhmu. Jika kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Yang gitu-gitu loh. Jadi nggak usah banyak komen, diem aja udah. Gitu. Kalau misalnya di kaum kalian ada satu orang munafik, ada satu orang yang menyerang agama sendiri, terus kalian mengasihi dia dengan cara memberikan dia indomisasi sebanyak-banyaknya, yaitu urusan kalian. Islam beda. Ada satu orang yang sok-sokan Islam tapi ternyata menghujat Islam, ya kita tabok-tabokin supaya paham gitu, supaya tahu betapa cintanya kita terhadap agama yang kita imani ini. Itu Islam. Oke. Tunggu dulu. Ini beda ya, beda topiknya ya. Beda. Tunggu dulu. Ini kita lagi menentramkan orang yang lagi ngomong. Mungkin saya balik lagi. Iya, ini tahap aja nih, Kisner. Jadi aku mau bilang gini ya. Kalau dari kemarin aku udah ngobrol juga sama teman-teman Katolik dan saya setuju ya. Itulah kenapa teman-teman bisa lihat kalau saya bilang si Saifuddin, saya selalu bikin pendeta besar dalam kurung Protestan Saifuddin. Pastor Sarah dalam kurung pastor dalam kurung Protestan baru Sarah saya tulis ya. Saya selalu berusaha untuk menjelaskan ini Protestan gitu. Walaupun banyak umat Muslim yang pada komen, dia bilang ini adminnya nggak ngerti, dia bilang nggak ada pastor itu yang dari Protestan. Jadi saya bilang ini penontonnya yang lebih pintar dari saya atau sayanya yang terlalu bodoh gitu kan. Sampai saya komen kadang-kadang. Ya inilah tugas dari channel-channel Muslim untuk mengajarkan teman-teman Muslim yang menonton agar bisa membedakan. Jadi saya bilang, ya sekarang orang Protestan banyak yang menggunakan istilah pastor. Kalau dulu yang dicolong cuman dia punya kitab, yang dicolong cuman nama Kristennya, sekarang gelar pastor pun udah dicolong juga gitu. Ya Andi Simon itu pastor, Philip Mantova pastor gitu ya. Itu nama yang di Katolik diambil juga sama mereka. Jadi ya kita maklumi saja lah. Coba googling aja Jul, arti pastor Jul. Iya, cuman kan gini. Ginting. Kita bukan masalah artinya. Cuman kan itu udah familiar dengan siapa. Yang kita bilang kan ini familiar dengan siapa. Udah terbentuk lah pemahaman di masyarakat. Kalau kita bicara pastor, nggak usah banyak bacot deh. Kita tanya ke 100 orang random deh. Kalau bicara pastor itu yang ada di pikiran dia Katolik atau agama lain. Coba. Kan kita nggak usah munafik lah. Yang gituan kan. Jadi apa identiknya Protestan itu apa sih? Kalau Katolik kan pastor, tujuh sakramen. Ya, jadi inilah tugas kita. Ya? Enggak, itulah tugas kita jelasin kalau yang memang rusuh-rusuh ini ya dari denomnya ini, dari denom yang baru-baru ini, agama baru sebenarnya. Cuman ya mereka nyari duitnya dengan cara menghujat-hujat. Maklumi aja lah. Betul nggak Ginting? Kalau Ginting nggak lah. Kalau Ginting nggak sampai menghujat dia. Cuman rusuh dia. Merusak ketertiban. Kalau Ginting termasuk orang yang suka merusak ketertiban. Contohnya gimana? Orang lagi ngomong nanti dia ketawa-ketawa. Itu kan merusak ketertiban juga Ginting. Jul, hidup ini harus dibawa happy Jul, bahagia happy Jul. Happy bagi lu, serius-serius bagi orang lain. Jul. Enggak, happy bagi lu, sengsara bagi orang lain Ginting. Contoh kita ngebully orang nih. Lu ngebully orang, lu bahagia, orang lain enggak gitu. Gini Jul. Ginting ini tuh lucu, ya. tahu? Gini Jul. Bentar, Seler. Bentar, Seler.
Gini Jul, tidak happy. biar Gimana sih? ya biar gue tahu sama Jul begini Jul. Kebahagiaan itu adalah pada saat kau bisa tertawa dengan lepas Jul. Ya, Udahlah, jangan tadi kan kau kau bahas bilang. itu masalah. Bentar, Tunggu. Jul. Aku kalau ingat bahagia tahu. Terakhir aku bahas bahagia itu sama siapa tahu? Terakhir aku Sama bahas siapa? bahagia itu Swasta. sama swasta aku terakhir bahas bahagia. Aku sampai dalam hatiku kan, ini orang enak aja ngomongnya ya. Semua mau ku bongkar, cuman udahlah. Nanti kalau ku bongkar, yang ada dia malu. Kedua dia pasti akan alasan. Dia akan alasan dan ujung-ujungnya ya penonton Oten nggak akan tercerdaskan. Nggak akan tercerdaskan. Lu kalau tahu swasta Ginting, nangis lu. Ya mungkin ku WA sama lu aja lah. Lu lihat sendiri lah kondisi. Gak usah lah Jul, gak perlu gitu-gitu Jul. Ke gua aja WA-in coba, ke gua aja. Gak baik Jul. Jul, jangan dibikin. Nanti nggak mau masuk ke sini kita nggak punya yang lucu-lucuan gitu loh. Jangan baik gitu. Jul, kasih kesempatan si Heri dulu Jul. Si Heri Jul, kayaknya udah gatal kali mulutnya Jul. Si Heri. Bukan, aku mau ngasih tahu kau orientasi pasti Medan lagi. Nggak jelas. Kotamu pun nggak jelas juga. Cumananya, emang nggak jelas kau nih gitu. Betul kau nih. Aku lah ngomong ya pena tua. Ngomong atuh. Silakan Tafadol. Jangan kau tanya ke Slayer awal bilang. Slayer baru masuk itu. Awal pinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kau? Waalaikumsalam. Jadi di Quran mengatakan bahwa yang paling dekat persahabatan dengan orang yang mengatakan mereka Nasrani itu di Al-Maidah 82. Yaitu orang yang di antara mereka ada para rahib, juga mereka tidak arogan, tidak menyombongkan diri. Jadi kalau rahib itu adalah orang-orang yang berselibat ya. Maksudnya orang berselibat itu orang yang tidak menikah dengan perempuan itu. Jadi di denom Nasrani itu yang golongan Nasrani yang ada rahibnya yang berselibat itu ya Katolik. Dan memang terbukti apa kata Quran. Memang untuk saat ini ya yang nggak neko-neko dengan orang Islam itu ya Katolik gitu. Yang ganas itu memang orang dari Oten Protestan itu ya. Ganas dia. Jadi Al-Quran juga terbukti ini. Sudah mengatakan bahwa ada orang-orang yang dekat persahabatan dengan kita yang mereka mengatakan adalah kami adalah orang Nasrani dan di antara mereka adalah para rahib yang tidak menyombongkan dirinya. Rahib. Jadi yang ada kerahiban di golongan Nasrani itu ya orang Katolik gitu kan. Jadi ya ketahuan sekarang bagaimana kebenaran Quran itu. Nggak bohongan Quran itu, benar dia. Jadi saya punya teman juga dulu pernah sekolah D3 teologi Katolik, dia nggak mau S1, alasannya luar biasa, dia mengatakan dia masih suka perempuan, ya wajar lah ya. Teman saya dari sebelum SD sudah teman, jadi guru agama Katolik, alhamdulillah masih bagus juga, dan tidak ada pernah kalau kita ngomongin agama, ngina-ngina juga nggak bagus. Biasa aja gitu. Jadi aku juga bingung nih. Jadi Oten-Oten yang akhir-akhir ini begitu ganas dan buas sih. Luar biasa loh. Dalam 1 tahun ada 3 makhluk gitu yang dijadikan tersangka loh. Si Paul Jong, KC, dan Saifuddin gitu. Luar biasa kan. Jadi ya memang inilah bagus si Jol ini mencerahkan bahwa ada orang Katolik itu nggak ikut-ikutan dah gitu lah istilahnya ya. Nggak ikut-ikutan dah. Ini Oten-Oten pengganas ini yang puas dan ganas ini yang hadapi bersama gitu untuk mencerahkan bahwa bangsa ini ada dikorbankan darah untuk menyatukan kita gitu. Masa mau rusak-rusakan gitu. Lanjut. Jul, biar Om tanggapi Jul. Om yang tanggapi. Om genit nih, ini Om genit. Dikit aja Jul, gini. Lu genitin sama cowok sih Tinting. Sabar kok. Gini, mungkin si Heri lupa ya. Sorry, aku bukan mau campuri kalian ya. Mungkin kau lupa, Her. Ada ayat yang lain di kalian. Dibilang jangan mengambil teman Nasrani loh. Mungkin kau lupa ya, makasih. Kok nggak ada poinnya? Nggak ada poinnya ini yang terakhir. Dari tadi nggak ada poinnya. Al-Quran itu ayatin bainatin namanya. Ayat yang satu menceritakan yang lain. Boleh itu Ginting, tukang hujat. Dah. Lanjut. Maaf. Boleh saya jelaskan?
Nasrani itu lain dengan Katolik, dengan Kristen itu lain. Itu di Alkitab tuh dari dulu memang ada, itu suatu bidat keluar dari ajaran. Sepakat. Ya cuman ya saya cuman menjelaskan ya, maaf Om Ginting ya, bukannya kita, karena kita perlu, itu sebabnya saya membahas sejarah itu karena apa ya, karena juga banyak ya untuk supaya tahu, ada beberapa ini kemarin di channel Damai Kasih Channel kenapa mereaksi, ada selentingan yang nggak enak itu di channel Kanuru. Dia masalah gereja yang di Lutheran mengatakan bahwa Kristen goblok. Kita sebagai Katolik kan juga Kristen. Dan ikon yang dipakai itu kan ada ikon-ikonnya secara tidak langsung tuh, padahal tuh punya Lutheran yang di Jerman, bukan Katolik. Gitu loh. Cuman orang di sini kan kebanyaknya kan melihat itu ikon ada patung ada apa itu kan Katolik. Jadi kita pun walaupun jangan mengaku Katolik sama Kristen itu beda. Katolik itu ya Kristen. Jadi kalau kalian mengucapkan kata-kata Kristen terus Katolik marah, kalian jangan membedakan dong. Yang mengatakan Kristen bodoh, Katolik juga termasuk Kristen, gitu juga termasuk dihina. Kita hanya menjelaskan aja, jangan marah, gitu loh. Di Damai Kasih Channel tidak pernah menghujat. Bahkan kalian sampai bilang Damai Kasih Channel tuh channel sampah. Kan hanya menjelaskan aja kamu anggap sampah, anggap provokator. Kita menjelaskan, meluruskan kok. Kita bukan menghujat. Kalau memang kamu tidak mau ada hal seperti itu, kalian-kalian yang oknum-oknum, ya janganlah menyentil-nyentil seperti itu. Intinya kan di sana. Dengerin Kita tuh, sesama kita sesama saudara kok, satu negara, Bhinneka Tunggal Ika. Di samping kita kena undang-undang penistaan agama, kita kena loh undang-undang dasar negara kita. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Kalau sudah seperti ini, apa itu yang namanya Persatuan Indonesia? Dasar kita undang-undang dasar 45 sama Pancasila loh. Kalau kita nggak mau terima, kita hukumnya makar loh. Dengerin, Ginting dengerin. Itulah Ginting dengerin. Kalau kami damai, itulah aku selalu jelasin. Yang suka komplain-komplain itu Protestan, nggak pernah aku bilang Katolik. Berkali-kali selalu kesurukan dengan penonton-penonton. Ya, langsung aku bilangin itu yang suka bacot-bacot Protestan. Kalau kalian lihat yang suka komplain, walaupun nama depannya ada pastor, contoh Pastor Joshua Teu, ya itu Protestan. Pokoknya yang suka komplain Protestan lah. Udah. Dengerin tuh dengerin tuh. Pastor pendeta itu sebetulnya artinya itu sama aja. Cuma dari bahasanya. Itu ada di DNA mereka, Pak. Cuma di Indonesia ini lebih terkenalan pastor tuh di Katolik, gitu loh. Iya. Sebetulnya penyebutannya sama. Dengerin tuh Gus, dengerin kalian itu. Aku boleh tambahin, aku boleh tanya gini. Jadi kalau menurut pemahaman saya ya, begini. Kalau kita kembali ke undang-undang ya, di undang-undang dikatakan bahwa agama yang diakui di Republik Indonesia ini adalah tadi Islam, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Gitu. Kalau kita merujuk ke sana, itu berarti, makanya saya ingin tanya kepada Pak Stefanus yang lebih mengerti dalam hal ini, saya rasa mungkin begini, kalau pemahaman saya, kalau salah tolong dikoreksi. Gitu. Kristen itu adalah pengikut, gitu ya, pengikut Yesus Kristus, gitu ya. Tapi untuk masalah mazhab lah, katakan mazhab itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa tuh Gus? Mazhab itu Gus? Apa Ustaz Heri? Ya aliran aliran. Apa tuh? Aliran lah katakan ya. Milah. Pegangan dasar. Mazhabi. Ikutan gurunya. Ikutannya. Makanya metode.
metode undang-undang mengatakan jelas bahwa agama yang diakui tadi yang saya sebutkan di awal gitu. Nah, ketika saya juga bertanya kepada yang bersangkutan di channel Damai Kasih, itu juga mengatakan berbeda. Tapi makanya ada istilah yang menggelitik seiman tapi tak seamin. Gitu. Nah, itu sebenarnya kata-kata itu menghaluskan bahwa mereka berbeda dalam mazhab, tapi dalam dalam pengakuan ketuhanan atau pengikut, ya dia sama-sama pengikut Yesus Kristus. Tapi secara mazhab berbeda karena kitabnya pun diterangkan tadi oleh Pak Stef bahwa kalau untuk Katolik Deuterokanonika itu terpakai, sedangkan di Protestan itu ada penghilangan 7 di PL dan ada penghilangan 4 di PB. Nah, kalau secara konstruksi yang pernah dijelaskan PB sama. Jadi kalau seperti itu maka jika ada pengurangan atau penambahan dalam suatu kitab suci gitu, itu dipastikan berbeda gitu, mazhabnya berbeda. Saya rasa itu seperti kami ada Syiah Sunni gitu. Mereka beda mazhabnya, tapi untuk ketuhanan kita satu. Tapi mazhabnya berbeda. Makanya Sunni Syiah bukan Islam gitu. Saya rasa sih itu yang dimaksud mungkin oleh Pak Stefanus. Makanya sih coba betul nggak Kristen itu sebenarnya pengikut Yesus Kristus? Itu aja sih. Makasih banyak. Bang Stefanus, sebenarnya kalau bahasa sederhananya, Kristen Protestan itu lahir dari Kristen Katolik ya, kayak macam pecahannya begitu ya. Kalau bahasa ya, Kristen Protestan itu terlahir itu pertama kali itu dari seorang Romo Katolik yang nakal, yang diekskomunikasi, itu loh, istilahnya yang tersesat lah, yang suka cewek. Bukan tersesat, istilahnya itu dia merubah, dia memakai dengan aturannya dia sendiri, bahkan sampai Alkitab, kitab yang sebetulnya itu sudah dikanon tahun 382 yang diresmikan, disahkan itu dikurangin, dihilangkan, diapokrif namanya. Sedangkan perjanjian baru juga tidak terlalu istilahnya nggak diakuin, itu diapokrif, tapi mereka nggak jujur. Perjanjian baru nggak disendirikan, tetapi masih banyak pengikut dari Lutheran selalu memakai ayat itu, padahal Lutheran sudah bilang, itu loh intinya. Itu kan sudah tersesat dia itu. Makanya dia dikeluarkan dari Katolik, diekskomunikasi. Nah, makanya muncul dia itu Lutheran. Jadi Kristen Protestan itu. Dan itu dari Lutheran sendiri ada kok seharusnya itu panjang. Muncul lagi murid-muridnya itu. Akhirnya terpecah-pecah semua banyak. Kalau di Katolik kan tetap satu. Dari Roma sampai pimpinan di Roma. Gini, aku tanggapi dikit, Gus. Bentar, aku ngerti ini. Ini kan manapun juga kan perbedaan perspektif. Kalau menurut Panus mungkin nakal, kalau menurut Ginting mungkin reformis, begitu loh, gitu kan. Begini. Jadi beginilah, Mas Stefanus, sorry ya, aku potong dikit. Ginilah. Ini aku yakin lah nggak semuanya Mas Stefanus open tentang kejadian sebenarnya. Ya, aku juga nggak tahu persis sebenarnya ya. Tapi kan Mas Stefanus cuma melihat dari satu sisi yang kira-kira bukan menguntungkan, istilahnya ya, yang membenarkan versinya klien, kira-kira begitu ya. Tapi ada di versinya kita juga yang mungkin berbeda cara pandangnya dengan Mas Stefanus. Jadi begini, aku sepakat dengan Pak Sastro tadi sih. Jadi kita saling menjaga aja lah, kalau pikir kita saling damai aja lah, Mas. Jadi sejarah punya kebenarannya masing-masing, Mas. Punya versinya masing-masing. Nah, itu kita harus akui juga. Dan Mas Stefanus juga nggak begitu open tadi sebenarnya apa penyebab bisa berbeda itu. Jadi Protestan itu ya diakui juga sekalian, Ginting. Penghujat itu Protestan semua isinya, bukan Katolik. Itu aja. Diakuin nggak? Begitulah.
Nggak begitu. Coba Kita nggak diakuin bisa dulu lihat. lah. Nggak begini. Kita nggak bisa lihat satu oknum langsung samain semua, nggak begitu. Kebetulan yang kalian Iya, temui sekarang memang coba deh begitu. sebut satu nama yang Katolik dari para penghujat Nggak, terbaik aku nggak mau sampai ke punya sana. Protestan. Nggak begitulah. Nggak begitu. Di Maaf. setiap Ya terus Ini apa aku dong? agama, Patokannya apa dong? di Mutar setiap ginting, umat. mutar ginting, mutar ginting, mutar, mutar, Maaf, mutar. terakhir Bentar, kali. beginilah. Begini. Di setiap kamarnya masing-masing ada plus minus lah. Itu kita harus akuin lah. Ya, jadi mungkin yang Iya, kalian temui plusnya di saat kalian ini, itu penghujat semua Slayer. produksinya. Iya, kebetulan Tetep. mungkin ya, yang kalian ketemui kebetulan memang yang menurut versi kalian nggak baik menurut kalian, kira-kira begitu kan. Tapi aku yakin kalian pasti punya teman-teman yang berbeda dengan itu, gitu sih. Makasih. Boleh saya tanggapin untuk yang terakhir? Saya mau keluar. Gak nyambung. Terakhir boleh. Maaf teman-teman. Ya boleh, silakan my brethren, silakan. Maaf ya untuk saudaraku Ginting. Jangan memaksa saya untuk membukanya semua, gitu loh. Karena ada beberapa yang kita memang betul-betul jaga loh ya. Jangan dipancing seperti itu. Kalau kita buka, malu loh. Malunya Katolik atau Protestan ya? Nanti kesetanan. Itu aja. Kita nggak mau, kita jaga di situ. Siapa yang kesetanan, Protestan atau Katolik? Ya bukan dari kita mengakui bahwa itu nakal gitu loh. Karena gini, logika sejarah ya kita tanya. Misalnya Om Jul tahu sejarahnya kakaknya Om Jul enggak? Sebelum Om Jul lahir? Enggak tahu. Tetapi orang tuanya Om Jul ataupun kakaknya dari kakaknya Om Jul, anak yang terbesar, tahu enggak mulai dari lahir sampai dia besar? Tahu. Nah, masuk akal ini. Ini masuk akal ini. Sedangkan Calvinis atau apa itu kan murid-muridnya dari Lutheran. Sejak mulai dari Katolik kan belum terbentuk. Kenapa sampai dikeluarkan? Diekskomunikasi. Karena si Martin Luther kan ada sejarahnya panjang. Salah satu dianggap surat indulgensi, padahal indulgensi bukan surat. Itu ada sejarahnya dan tanyakan, nanti kita nggak bisa bahas secara cepat, nanti bisa tersesat. Kedua, berarti Martin Luther itu adalah sebuah buangan dan juga orang yang nggak paham tentang Katolikan. Sudah diekskomunikasi, tersesat, kita bilang tersesat. Tapi sudah menjadi penggawa dari Protestan ya? Ya kita jangan bilang gitu, tapi namanya orang kalau bisa, kan kita nggak bisa, namanya satu yang salah masa semua salah, nggak bisa lah. Kita juga tapi kan ini saling. Ibarat ini loh, Martin Luther ini ya, Brethren Stefanus, ibaratnya kalau dalam doktrin kekristenan, ibaratnya Adam yang dosa, akhirnya manusia-manusia juga ikut berdosa, gitu nggak sih? Ya, gini ya, kalau penjelasan mau lebih panjang, lihat aja yang channel-channel yang membahas masalah Martin Luther itu aja lah. Iya, tapi gini Mas Stefanus, ada juga Adam yang berdosa, dia bertobat, diusir juga kok dari surga, itu sih bedanya. Soalnya gini, bahkan sampai ada beberapa kita sejarah yang nulis itu sejarah dari keuskupan pun sampai kemana yang sejarah orang yang bersangkutan itu saksi loh ya, saksi mata semua di sana loh, kisahnya yang asli seperti apa. Bahkan ada beberapa. Emang dia kenapa di ekskomunikasi itu ngapain dia? Sudah Bang Stefan. Sudah. Saya tidak mau ceritanya panjang ini, kita tidak selesai nanti. Ya, silakan tabul atau koruptor, dua itulah paling. Cuman satunya kita masih tertutup lah. Kita tidak mau bongkar seperti itu, biarkanlah. Sudah Bang Stefan. Sudah nggak punya pertahanan, sudahlah. Salam damai aja lah. Nggak ada manfaatnya ya sudah. Ini. Kita kan dari awal kan sudah bilang, tolong kita kerukunan agama aja Mas, kita jaga Mas. Brethren Stefanus ini yang punya channel DKC ya? Bukan, saya salah satu ya teman dari timnya di sana. Masih temannya ya, aku juga. mau nanya kenapa kawan dari DKC itu kan kekatolikan, kok dimusuhin sama komunitas banyak yang itu hanya mereaksi aja, meluruskan. Jadi besi bengkok itu diluruskan, gitu loh. Termasuk pernah ya saya di situ ya.
Lihat Bang dari Step, channelnya yang direaksi, Damai Kasih Channel mereaksi suatu videonya orang. Itu siapa yang edit direaksi? Gitu loh. seperti Jadi sini, edit. memframing Katolik, memframing apa ya dijelaskan kan, begitu dibukakan nanti marah-marah. Sejarah yang nggak enak kan begitu dibukakan marah-marah kan ya. Sebetulnya kita itu nggak mau gitu loh, tapi janganlah. Kalau mereka nggak mau marah, jangan ngutik-ngutik gitu loh. Kenapa kalian kok ngekritik kekristenan yang lain jadi kayak nggak kompak, terutama DKC? DKC bukan mengkritik, meluruskan. Lihat aja filmnya yang dikritik itu bukan dia yang mengkritik dulu kan. Ada orang mengkritik habis itu diluruskan sama DKC. Di dalam channel itu kan pengajaran agama Katolik gitu loh. Ada beberapa pengajaran secara Katolik. Sebentar nih biar fair gini. Jadi gini, kalau saya memang beberapa kali masuk di channel DKC. Jadi memang saya fair aja. Jadi di DKC itu sebagian besar dia benar-benar menginikan siarnya, artinya benar-benar dia membahas tentang keagamaannya yang ditujukan untuk para jemaatnya. Itu yang saya sering lihat. Makanya saya pernah masuk 1-2 kali ke sana karena saya lihat memang di sana tidak ada penghujatan. Kemudian betul yang dikatakan Pak Stefanus, yang direaksi ada seperti kasus Edis ketika masalah Bunda Maria. Kalau nggak salah saya masuk di situ. Kedua, masalah tentang Kanuru itu. Kalau overall, DKC itu tidak membahas agama orang lain. Artinya dia benar-benar mengkhotbahkan untuk jamaahnya. Itu aja sih yang saya tahu dan yang saya lihat selama ini. Makanya saya bilang waktu saya sangat respect apa? Ternyata channel ini ya pada koridornya gitu untuk menguatkan iman jemaatnya masing-masing. Tapi untuk reaksi ya benar memang banyak reaksi, tapi reaksi yang dibilang Pak Stefanus itu untuk meluruskan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan yang diajarkan. Karena memang dampaknya tadi yang saya katakan, dampaknya dari ketidaktahuan kita antara Katolik dan Protestan ini sehingga kita kadang-kadang mengeneralisir Kristen gitu, Katolik merasa tersinggung. Itu aja sih sebetulnya. Makanya ini saya tegaskan lagi, kalau menurut undang-undang memang berbeda, bahasanya berbeda, satu Kristen, satu mengatakan Katolik, Buddha, Islam dan seterusnya. Kalau dari kitabnya juga jelas berbeda. Karena ada pengurangan ataupun penambahan, clear. Kalau kita bicara hukum, clear. Kalau ada penambahan pengurangan dalam kitab suci, itu pasti di luar agama itu. Itu sudah pasti. Itu aja sih, makasih. Oke, aku cuma nambahin. Tunggu loh, aku nambahin karena aku sering ditelepon sama Pak DKC ya. Bahkan kalau diangkat mungkin setiap hari ditelepon saya. Mereka sering kalau siang itu ngobrol ya, ngobrol grup di WA gitu ya. Dan kadang kalau ada waktu saya ikut. Ya, Bang Stefanus mungkin tahu gitu ya. Saya ada beberapa kali diundang ya, dan saya selalu masuk. Nggak selalu sih, maksudnya kalau sempat saya masuk gitu. Dan kita yang ngobrol juga gitu untuk meluruskan ya. Setahu saya di DKC mereka selalu menjelaskan tentang pokoknya kalau udah dibengkokkan sama orang Protestan mereka luruskan karena banyak sekali pengajaran sesat tanpa ragi, Kanuru, mereka tuh ngomong kesannya tuh pintar ya. Jadi ada orang itu ngomong jago kayak swasta itu kalau kita dengar omongannya luar biasa, santun, sopan gitu kan. Apalagi kalau udah ngomong tentang adab, kita tuh harus begini-begini. Kalau persuasi minjem duit. Iya, tapi sebenarnya kenyataannya perilakunya bejat. Enggak, aku ngomong kenyataan. Itu fakta. Jadi, ya, inilah yang saya bilang. Kadang-kadang teman-teman Kristen terhipnotis sama kayak Tamparagi, Kanuru. Padahal mereka tuh menyesatkan. Data mereka fiktif, palsu. Dan itu yang coba diluruskan oleh channel DKC. Itulah kenapa dari situ aku bilang, ya udah, kita komitmen nih. Kita nggak mau gontok-gontokan nggak jelas. Yang orangnya nggak benar kita harus singkirkan. Ya, misalnya channel-channel yang memang penghujat di Indonesia kita singkirkan. Itulah kenapa dari sekarang saya bilang, saya nggak mau general semua orang Kristen salah, nggak. Kita langsung bilang, lebih bagus saya serang personalnya daripada saya serang agamanya.
Ya, karena yang salah bukan agamanya, yang salah orangnya. Itulah kenapa terserah gitu Ginting mau bilang gibah, mau bilang apa ya. Tapi kita langsung buka-bukaan, ya. Contoh misalnya kita bilang swasta, ada yang aku yang bilang bukan. Dari Demian, faktanya, datanya semua ada. Kita ngomongin itu datanya ada. Joshua Teu sama Saipudin berantem. Memang mereka yang berantem, buka-bukaan data. Sama-sama pelihara janda. Ya, mereka semua yang buka-bukaan gitu. Kita cuma nampilkan aja. Paul Jang, ya 3 desa yang jelas-jelas itu dari Kristen Jawa, Baptis Percik berubah jadi karismatik. Dia bilang, wah kita berhasil memurtadkan 3 desa. Apaan gitu? Penipuan semua, ya. Isinya penipuan semua gitu. Ini yang kita bongkar. Lebih bagus kita bongkar itu daripada nanti kita singgung Yesus, kita singgung kekristenan, marah lagi nanti semua. Jadi saya lebih milih ya udahlah kita lakuin supaya teman-teman Indonesia ya, semua rakyat Indonesia tahu mana channel yang pemecah belah, ya, mana channel yang cuman untuk reaksi. Kalau saya lebih ke arah ya udah reaksi aja gitu. Oke, mungkin tambahan itu aja. Dari yang lain ada lagi mau nambahin? Penutup terakhir Jul, penutup aku Jul. 15 menit aja Jul. Nanti terakhir aja. Permisi ini aku entar dulu Ginting, ya. aku mau ngasih ini ya. Aku mau ngasih pemahaman dulu. 20 detik Jul. Kayaknya Brethren DKC ini masih terlalu naif untuk tahu karakter dari komunitas kekristenan di YouTube gitu. Itu yang nggak diketahui sama Brother Stefanus. Perkaranya bukan soal benar dan salah antara ajaran doktrin, tapi disukai atau tidak gitu. Maksudnya kekristenan bagaimana? di YouTube itu radikal sekali. Mereka sangat membabi buta menjunjung orang-orang yang melakukan penghujatan terhadap Islam. Karena bagi mereka, Brother Stefanus, bagi mereka penghujatan terhadap Islam adalah sebuah penghiburan iman bagi mereka. Ya, itu ya. Jadi ketika bagian apa ketika para punggawa-punggawa mereka ini disentil tak maka akan turun kayak lebah. Orang-orang ini akan menyerang DKC. Siapa yang pernah kena? Contoh dia udah kena loh. DKC kena lapor sama Kanuru loh. Nggak bisa live dia. Iya, diserbu sama Kanuru. Ini sama parah itunya. Itu dia. Jangan ini Brother Stefanus jangan terlalu naif. Harus dipahami juga. Bukan segala sesuatu tuh nggak melulu benar dan salah. Nggak, kita bukan gitu. Permasalahannya begini ya, bukan kita naif. Ya. Yang diserang itu pengajaran yang ada di dalam Katolik. Sedangkan umat Katolik kan juga ada yang awam yang hanya KTP nggak pernah tahu. Kita luruskan. Iya, tapi di aku bilang lagi di YouTube ini enggak Katolik nggak ada sama sekali. Ini isinya denom teritung penghujat semua. Yang mana? Di sini di YouTube, komunitas YouTube. Oh enggak, yang di dalam itu kan penonton yang di tempatnya Damai Kasih Kayana kan banyak Katolik kan, cuman kan nggak tahu. Seberapa banyak dengan yang menghujat? Yang datang tuh banyak Katolik semua kok itu. Oke. Ya, aku cuma ngingetin aja, jaga-jaga aja. Ngomong karena seperti begini. Ya? Di dalam suatu pengajaran, entah itu sekolah, iya kan? Itu seperti mengajar di dalam sana. Nah, mereka mana peduli? Ya kita kan namanya kan juga itu sudah kita luruskan agama kita yang ajaran di dalam kita disentil kan juga kita luruskan. Ini aku kasih tahu ya, sekali Kanuru tanpa ragi Pavel Piyong ngomong bahwa Katolik itu sesat, ikut semua ngomong ya Katolik itu sesat. Kita nggak masalah kok. Kita nggak cari subscribe, kita nggak cari apa. Akan ada channel. Kamu dilaporin, kita bikin channel baru kok. Kita nggak butuh itu. Kita yang butuhkan, kita mengajar, betul-betul mengajar. Coba aja, akan datang. Kita nggak seperti mereka yang cari channel-channel untuk subscribe. Itu aja kok. Ya, tapi semangatlah dengan pengajaran kekatolikan. Iya, sampai detik ini kan ada kan di channel kan pindah di channel satunya lagi kan. Oke. Ya, mungkin ada yang maaf dulu ya. Mohon maaf teman-teman boleh saya menambah sedikit. Saya tadi terpental, mohon maaf saya terpental. Jadi gini teman-teman, mungkin saya menambahkan supaya
agak lebih jelas ya. Jadi tujuannya antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan itu beda. Kalau Kristen Katolik lebih ke arah ke pemberian kabar baik. Tetapi kebanyakan dari Kristen Protestan itu adalah mencari jiwa-jiwa. Maka buat teman-teman bisa lihatlah karya-karya di Katolik kan kebanyakan ke apa? Ke pendidikan, ke kesehatan, ke karya sosial. Tidak melakukan penginjilan. Gitu kan. Nah, kedua mengenai sejarah tadi, memang yang tahu persis Martin Luther itu siapa? Ya di gereja Katolik karena dia pastor. Itu ada ordonya, ada keuskupannya. Itu tahu yang secara detail. Cuma memang kita diakui, dan itu pun sudah diakui sendiri kan, bahwa memang pada saat itu gereja Katolik pun ada juga yang salah. Karena oknumnya, bukan pengajarannya. Tetapi Martin Luther itu merubah semua ajarannya. Di mana yang dulunya 7 sakramen tinggal 2. Ya kan? 7 sakramen tinggal 2. Kemudian kitab itu ada beberapa yang nggak dipakai. Bahkan kalau kita cermati lagi, pada saat penerjemahan Alkitab pertama dari bahasa Latin kepada bahasa Jerman, untuk mendukung teologinya, dia menambahkan kata saja, alain, di kitab yang menimbulkan artinya lain. Dan begitu. Kemudian gerakannya Martin Luther diikuti oleh lain, Calvin, Zwingli, dan lain-lain. Tetapi pada 5929, mereka sendiri pecah, sendiri-sendiri jalan sendiri-sendiri. Nah, karena pengajaran Martin Luther yang tidak sesuai dengan doktrin, makanya dia diekskomunikasi. Seperti itu. Dan sekarang ini, kalau kita lihat Kristen yang masuk Indonesia itu bukan hanya Protestan dan Katolik. Sekarang ada muncul namanya Kristen Ortodok. Kristen Ortodok pun juga dibagi menjadi Ortodok Timur dan Ortodok Oriental. Ortodok Timur itu yang berbahasa Yunani, sedangkan Ortodok Oriental itu yang berbahasa Arab. Yang pusatnya di Alexandria, Mesir. Nah, baik Katolik, Ortodoks, dan Ortodok Oriental itu kan masih satu saudara. Itu sama-sama mengakui 7 sakramen. Tetapi Kristen Protestan tidak, hanya mengakui 2 sakramen. Nah, itu perbedaan dasarnya. Baik Ortodok pun juga mengimani juga kitab yang dibuang oleh Protestan, yang namanya Litur Kanonika itu sekarang itu. Begitu. Dan sejarah tadi yang sampai katakan tadi oleh Pak Stefanus ada sebagai gitu. Pada tahun 382 semua itu disahkan, namanya Injil Alkitab. Itu pada awalnya adalah utuh, yang namanya Septuaginta, dan Perjanjian Baru yang jumlahnya 27 itu disahkan oleh Paus Damasus I tahun 382. Jadi sebetulnya yang menganton Alkitab itu adalah dari pihak Katolik. Begitu. Tetapi abad 16 karena ada protes dari Martin Luther itu, karena Martin Luther menganggap bahwa 7 kitab itu karena tidak ada bahasa Yahudinya, Ibrani, maka nggak dipakai. Begitu untuk memperjelas teman-teman sini. Ada yang mungkin yang masih ditanyakan, mungkin untuk memperjelas teman-teman. Jadi sekarang pun kalau kita bicara kekristenan di Indonesia, tidak hanya Kristen Katolik dan Kristen Protestan aja, Ortodoks sudah masuk. Yang belum adalah Assyrian. Ya, Assyrian Timur yang belum masuk. Karena di dunia Kristen di barat sana itu sebetulnya terjadi ada 2 golongan besar, yang namanya gereja apostolik dan non-apostolik. Kalau yang namanya apostolik itu adalah yang ada sejarahnya dengan rasul-rasulnya Tuhan Yesus Kristus. Itu ada suksesinya. Karena apa? Karena pada awal gereja perdana, itu murid-muridnya Tuhan Yesus adalah menjadi uskup-uskup di daerah tertentu. Contoh, ya, Rasul Andreas. Rasul Andreas itu ada. Nah, turunannya sekarang itu adalah yang di Ortodoks Timur itu. Kemudian Rasul Markus yang di Alexandria itu, yang warisannya adalah gereja
Ortodok Oriental, itu namanya gereja Ortodok Koptik. Nah, itu dulunya satu, Pak. Dulunya satu. Karena ada perbedaan pendapat, akhirnya terpecah-pecah begitu. Jadi, sekarang baik Assyrian Timur, Ortodok Oriental, dan Ortodok Katolik itu merupakan gereja-gereja apostolik. Ya, sedangkan Protestan itu non-apostolik, yang tidak ada, yang kehilangan akar sejarahnya dari para rasul. Begitu. Oke, siap. Sedikit penjelasannya. Ya. Terima Kalau kasih. aku udah ngerti sih, cuman kadang-kadang ya inilah harus edukasi penonton terus. Kadang-kadang penonton yang dulu udah tamat nonton, nggak nonton lagi, muncul penonton-penonton yang baru. Ya semua ulang-ulang, kayak teman-teman ada yang nanya, tolong dibahas denom-denom kekristenan, sejarah kekristenan. Tahun lalu aku udah bahas loh, dari sejarah Martin Luther, ya sejarah Calvinis, sejarah Angklingan. Ya, tapi ya namanya teman-teman kadang-kadang malas ngecek video-video lama gitu ya, yang dinonton yang baru-baru terus. Tapi ya udahlah, nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita akan bahas ulang lagi tentang sejarah-sejarah itu, ya kenapa bisa muncul Protestan, terus kenapa bisa seperti sekarang gini gitu ya. Karena memang Protestan tuh dia punya benih perpecahan, namanya kutuk perpecahan, dan ya masih lanjut sampai sekarang, selalu pecah terus. Setiap beberapa lama sekali selalu pecah, muncul denom baru. Itulah kutuk yang terjadi dengan teman-teman Protestan. Oke, dari yang lain ada yang mau nambahin dari Bang Heri atau Bang Ibnu Khaldun sebelum kita tutup karena udah malam nih. Coba aja, Jul. Oke. Dari Bang Ibnu Khaldun. Aduh, sakit badan semua. Cukup, Bang. Oke, dari Bang Sastro ada lagi? Kira cukup, Bang Jul.